Lebih harga 338, saham Gotoh sudah turun lebih dari 70% jika dilihat dari posisi penutupan kemarin. Saat sempat berstatus decacorn ini dianggap kurang memiliki secara valuasi dan masih belum clear kira-kira kapan akan mulai naik status menjadi profitable. Dengan total aset mencapai 139 triliun, namun kerugian di tahun 2022 mencapai 40 triliun, apakah saham Gotoh akan mengikuti jejak saham Amazon yang perlu waktu 6 tahun untuk berubah status menjadi untung, atau malah lebih lama dari itu? Gimana prospek saham Gotoh? Saya akan membahasnya selama 10 menit ke depan. ASN murah dari Pintar Saham tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Gotoh merupakan gabungan dari dua startup, yaitu Gojek dan Tokopedia. Gojek itu sangat didirikan oleh Menteri Pendidikan kita saat ini, Bapak Nadiem Makarim, sedangkan Tokopedia itu didirikan oleh William Tanuwijaya. Dulu pada tahun 2021 kemarin, Gotoh memiliki ekosistem yang bisa dikatakan super apps banget. Kamu bisa dapat mulai dari bank, yaitu Bank Jago, dan kode sahamnya Harto, e-wallet berupa GoPay, layanan payment with Trans, dan berbagai jenis lini bisnis lainnya. Ini membuat Gotoh itu kemarin ketika IPO memang menjadi lumayan ya banyak orang yang laris memiliki saham Gotoh. Dan kalau kamu cek di FTI Bisnis, jumlah pemegang saham Gotoh saat ini berjumlah 310.111 per akhir Maret 2023. Dari sisi kepemilikan sahamnya terlihat dominan masyarakat sebesar 64,12%. Ini tergolong bagus, ya itu bisa kamu coba ya, tentukan sendiri dulu. Tapi kalau kita lihat di websitenya Simply Wall Street, yang linknya bisa kamu cek di deskripsi video analisa saham Gotoh ini, ada beberapa nama institusi besar yang memegang saham Gotoh. Beberapa yang bisa kamu lihat di sini. Jadi kita coba sekarang melihat laporan keuangan Gotoh ya. Kamu bisa dapat di website Gotoh ataupun di IDX. Ini pertama yang bakal saya share terkait dengan asetnya. Jadi total asetnya Gotoh sebesar 139 triliun, itu turun dibanding tahun lalu di 2021 sebesar 155 triliun. Penurunan itu terbesar memang ada di goodwill. Goodwill-nya, nah ini bisa kamu lihat ya, itu 82 triliun, sedangkan tahun 2021 di 93 triliun. Apa itu goodwill? Nah ini bisa kamu lihat di Investopedia seperti apa definisinya, dan kenapa goodwill itu bisa turun. Nah ini dia, jadi ada beberapa alasan kenapa nilai goodwill bisa menurun. Ini kamu bisa lihat di website ini ya, ya. Jadi nilai goodwill turun biasanya disebabkan oleh ini dia. Jadi ingat, goodwill itu adalah aset yang tidak berwujud. Jika aset goodwill tidak oleh penurunan nilai aset di harga beli, perusahaan akan mencatat penurunan goodwill. Ini adalah sinyal bahwa nilai aset telah turun di bawah jumlah yang dibayar perusahaan pada awalnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita coba lihat lagi dari sisi pendapatan ya. Nah, ini pendapatan yang posisi 2022 memang tumbuh drastis dibanding tahun 2021, sudah di angka 11 triliun. Cuma yang menjadi concern adalah biaya dan beban yang sangat tinggi ya, sangat besar. Even beban penjualan dan pemasarannya aja sudah lebih dari 100% dibandingkan pendapatan bersihnya si Gotoh ini. Sehingga ada rugi yang membengkak. Tapi kalau kita perhatikan di tahun 2023, khususnya di kuartal 1, yang juga saya malas di sini, terlihat memang pendapatannya Gotoh jika di-compare secara year on year sudah tumbuh lebih dari 2 kali lipat tahun sebelumnya. Ya, dan terlihat juga sudah ada mulai efisiensi yang signifikan dibanding tahun 2022. Meskipun ini baru kuartal 1 ya. Dan yang ingin saya juga kasih tahu adalah memang dari target Gotoh sendiri akan mencapai EBITDA positif di kuartal 4 2023. Jadi adjusted EBITDA, bukan EBITDA dan bukan laba bersih ya, itu beda. Adjusted EBITDA itu kamu bisa lihat di materi presentasi Gotoh di website Gotoh. Itu terlihat apa sih adjusted EBITDA itu, detailnya seperti ini ya, kamu bisa lihat sini. Cuman ingat, EBITDA itu beda dengan laba bersih. Jadi EBITDA itu earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Sedangkan laba bersih sudah dibersihin semua, termasuk dari potong pajak. Itu perbedaan.
Dengan ekosistem yang lengkap, Gotoh memang sepertinya tinggal mengembangkan yang ada saja, ditambah efisiensi dari sisi biaya dengan nilai promosi yang mencapai besar dari pendapatan seperti tadi. Wah, sepertinya itu terlalu over. Nah, besarnya juga nih, dari sisi beban dari karyawan sendiri, Gotoh mencapai 6 triliun dalam setahun di luar kompensasi saham. Beban gaji ini hampir menyamai Bank BCA yang biaya gajinya hanya 7,6 triliun dengan jumlah karyawan mencapai 24 ribu orang. Bahkan beban gaji Gotoh mengalahkan Telkom yang biaya gajinya hanya 4 triliun di tahun 2022. Ini belum termasuk kompensasi saham sekali lagi yang melalui program ESOP dan MESOP, di mana yang mendapatkan kompensasi ini bisa membeli saham Gotoh di harga Rp2 saja per lembarnya. Memang dari sisi talent yang ada, Gotoh kan memang banyak IT-nya ya, engineering itu, yang gajinya memang wajib tinggi karena skill yang dimiliki dan persaingan memperebutkan talent di dunia kerja saat ini. Tapi saya yakin manajemen Gotoh juga sudah menghitung lebih detail tentang biaya over ini, sehingga mudah-mudahan go public yang Gotoh bukan sebagai exit strategi, sebagai pemegang saham level. Bagi manajemen Gotoh sekarang kan kita tahu ada banyak nama terkenal ya, seperti Pak Agus Martowardoyo, bahkan mantan Gubernur Bank Indonesia dan mantan Menteri Keuangan, saat ini sebagai komisarisnya Gotoh. Dari sisi forecast atau proyeksinya seperti apa, tadi kan dari sisi presentasi mereka dan katakan adjusted EBITDA-nya bakal positif di kuartal 4 2023. Dari single Wall Street konsensusnya menyatakan estimasinya laba bersih masih akan negatif hingga tahun 2023. Namun tingkat kerugiannya jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan kalau saham Gotoh ini ditradingkan jangka pendek sebenarnya volume yang banget. Kalau perhatiin ya volume selalu kayaknya nomor satu. Terus kalau saya perhatikan ya volume di sisi volume transaksi. Tapi kalau menjadikan jangka panjang maka kamu harus menunggu 2-3 tahun lagi mungkin agar Gotoh meraih haba positif. Atau malah lebih parah kalau tidak ada solusi yang agresif terkait efisiensi biaya. Saya merasa revenue meningkat itu mudah untuk selevel Gotoh. Tapi keinginan menurunkan biaya promosi maupun biaya operasional yang tinggi itu yang masih menjadi pertanyaan. Jika Amazon perlu waktu 6 tahun untuk profit, maka menurut kamu Gotoh sampai berapa lama? Saya pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel Pintar Saham. Semoga sehat dan cuan.